Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan coba membahas mengolah data prodi. Ya, sebelumnya kita sudah membuat tabel di dalam DB Akademik, yaitu prodi. Ya, sekedar mengingat kembali di sini struktur prodi itu ada 3 field ya. Yang pertama KD prodi itu sebagai primary key-nya. Ya, char 8. Kemudian yang kedua ada nama underscore prodi, itu varchar 30, dan jenjang itu char 3. Nah, di sini kalau sudah kita buat tabelnya, ya sebelumnya mungkin sudah kita kerjakan juga localhost akademik. Nah, seperti ini kita sudah buat koneksi ya. Koneksinya sudah berhasil. Kita udah juga buat mahasiswa. Ini dia. Kemudian kita juga sebenarnya sudah membuat prodi, sudah kita tampilkan. Hanya aja bagaimana cara kita untuk menambahkan prodi atau membuat proses simpan data. Ya, kita akan coba buat hari ini. Nah, jadi langsung aja, silakan diikutin dan diperhatikan videonya. Oke, yang pertama yang saya lakukan adalah saya select folder dulu ya. Yang saya select foldernya adalah folder akademi, di mana letak prodi kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini dia. Ini adalah tampil data prodi yang sudah kita buat dan hasilnya seperti ini. Ada beberapa tahapan sebenarnya kalau kita ingin membuat simpan data gitu, membuat proses simpan data. Tahapannya itu yang pertama kita harus membuat dulu formnya, form isiannya. Seperti halnya saya melakukan untuk penyimpanan data siswa. Saya lakukan penyimpanan data siswa saat saya buat tambah data. Formnya seperti ini. Jadi form ini tidak sembarangan juga kita buat ya. Isiannya harus sesuai. Misalnya ini NISN ya. NISN-nya saya buat pakai text field yang tipenya itu adalah single line. Satu baris dia. Sementara nama saya buat sama single line tapi size-nya lebih panjang. Kemungkinan NISN dan nama itu lebih panjang karakter nama. Ya. Kemudian alamat saya nggak menggunakan single line lagi. Saya gunakan text area biar apa? Biar dia bisa apanya panjang ya, karakternya panjang dan memungkinkan kita untuk melakukan enter di sini, artinya kita bisa membuat multi line. Oke? Untuk tanggal lahir saya gunakan date biar kita mudah untuk memilih ya, tidak mengetik. Karena kalau di dalam PHP kalau kita download server yang bawaannya ya, bawaan atau defaultnya itu dia urutan atau format dari tanggal itu berbeda. Kalau kita di Indonesia hari-hari ya, day maksudnya, kemudian ya, bulan, kemudian YYY gitu. Ada tanggal, bulan, dan tahun. Kalau di Eropa berbeda. Mereka itu tahun dulu. Tahun, bulan, baru tanggal. Maka di siswa yang sudah pernah saya buat sebelumnya, untuk tanggal lahir itu nih 2025 contohnya. Bulan 2 tanggal 5. Oke, seperti itu ya. Nih 2024 bulan 12 tanggal 18. Nah, formatnya seperti itu. Harus kita ikutin. Oke. Jadi untuk prodi ada 3 field tadi yang saya sebutkan dan kita harus buat form seperti adanya form ini. Nah, di sini saya mencoba merancang formnya, bagaimana form yang akan kita buat ya. Misal ini tambah data prodi, saya akan sisipkan yang pertama itu kan KD prodi ya. Jadi kode prodi biasanya kalau ID ya, ID prodi atau kode prodi kan berbeda. Kalau kita biasanya ID itu kita gunakan tipe datanya integer dan dia auto increment. Sementara kode prodi ini kita gunakan char tadi. Maka harus diisi, harus ada isiannya. Jadi pertama kode prodi saya gunakan
input text seperti ini. Yang kecil aja ya. Oke, seperti ini aja nggak apa-apa. Kode prodi mungkin sedikit saja seperti ini. Kemudian diikuti yang kedua itu adalah nama prodi ya, nama prodi. Nama prodi. Biasakan rapi ya kalau kita buat ya. Nah, ini agak lebih panjang nih nama prodi. Kemudian yang terakhir itu adalah jenjang ya. Jenjang di sini saya nggak menggunakan input type biasa, saya gunakan value select. Oke. Nah, di sini saya buat jenjang. Nah, di sini isiannya nanti apa? Isiannya itu yang pertama itu mungkin dia D3. Terus S1, mungkin dia S2 dan mungkin aja nanti S3, kan gitu. Ini isiannya ya. Ini isiannya. Kita akan buat isian seperti itu. Kemudian yang terakhir setelah kita buat formnya, kita rasa sudah selesai formnya, kita buat button. Button ini kita gunakan untuk apa? Untuk proses simpan. Dan ada satu button lagi pastinya. Kita akan buat juga button ini kita gunakan untuk proses batal itu, cancel ya. Batal mungkin kita kasih warnanya seperti ini. Nah, inilah bentuk form yang akan kita buat. Ya, sayangnya aplikasi online ini nggak bisa kita blok, kemudian kita ambil kode apanya ya, kode HTML ya nggak bisa. Kalau bisa ya menarik sekali gitu. Salahnya nggak bisa. Oke, kita buat ya apanya ini dulu ya. Form seperti ini. Nah, langkah pertama kita kembali ke prodi. Coba Anda lihat prodi, kita harus buat link dulu di sini untuk melakukan proses tambah data gitu. Sama halnya seperti ini. Ada tambah datanya link. Jadi waktu diklik dia akan tambah kemari, akan menuju kemari. Oke. Nah, langkah pertamanya seperti apa? Nah, di sini ada data prodi, saya lakukan paragraf baru di sini dan saya buat href, membuat link dulu ya. Tambah underscore prodi.php. Nah, saya buat tambah data. Membuat link saya rasa udah nggak ada masalah, kalian sudah semua tahu kan. Oke, sudah saya simpan. Saat ini sudah ada linknya. Jadi waktu saya klik tambah data, yang terjadi not found. Kenapa not found? Karena tambah underscore prodi saya belum buat kan. Belum ada saya buat, sehingga dia not found, filenya tidak ditemukan. Untuk itu saya buatkan satu buah file baru ya, simpan di dalam akademi juga sejajar dengan prodi. Namanya itu adalah tambah underscore prodi. Oke, saat ini dia tidak not found lagi tapi blank putih. Artinya di sini tidak ada isinya. Kan masih kosong nih kan? Oke, jadi berikutnya saya akan buat seperti ini, tambah data di titelnya, dan untuk di bodinya langsung aja saya buat H2 tambah data prodi, selesai, dan hasilnya seperti ini. Tinggal kita buat formnya mirip dengan ini ya. Ya, mirip dengan ini. Pertama kode prodi, oke, kita langsung buat form action method post. Nah, form action, jangan lupa kita buat action dan metodenya. Setelah itu tutup form. Ini dia ya. Setelah itu tutup form. Jangan lupa juga ditutup formnya, karena kalau nggak ditutup nanti formnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Pertama adalah, karena ini biar rapi kita buat ya, mungkin pakai tabel aja, kita hitung aja.
Untuk tabel ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4. Berapa kolom? 1. Nanti ada titik 2-nya di sini ya. 2, 3. Berarti 1, 2, 3, 4 baris 3 kolom. Langsung aja tabel. Pertama kita buat bordernya aja 1 dulu. Oke. Width-nya itu buat aja 300. Nah, ini tabelnya. Pertama yang saya buat baris pertama dulu, TR. TR di sini, dan saya buat baris pertama, kolom pertama, TD. Berarti tadi ada 3 kolom. Ya, ada 3 kolom ya. Jadi kalau ini saya simpan, lihat hasilnya seperti ini. Masih 1 baris 3 kolom dia. Nah, biar cepat saya copy paste saja. 2, 3, 4. Oke, hasilnya seperti ini. Tinggal kita isi. Isian pertama, kode prodi. Baris kolom keduanya titik 2. Kolom ketiganya input type text. Jangan lupa name-nya ya. Name-nya sesuaikan aja biar gampang kita sesuaikan dengan nama database. KD prodi, nama underscore prodi, jenjang. Oke, seperti itu. Jadi kita buat KD underscore prodi. Oke, hasilnya seperti apa? Kita lihat hasilnya seperti ini. Ini tidak bisa diisi ya. Kemudian setelah kode prodi, berikutnya apa? Nama prodi, sama ini titik 2, dan di sini input type text, name, nama underscore prodi. Oke, lihat hasilnya sudah ada. Oh Pak, punya Bapak tadi, maksudnya ini pendek, ini panjang. Oke, kita bisa tambahkan size di sini. Size 5 saya buat. Ini size 20. Maka hasilnya berbeda. Ya, satu yang pendek ya. Satu panjang. Oh Pak, sangat mengganggu ya tabelnya. Oke, buat bordernya 0. Biar tampilannya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya apa? Jenjang. Jenjang titik 2. Oh, ini ada sedikit berbeda gitu ya. Artinya apa? Di sini tidak lagi menggunakan input type text, tapi pakai select. Kan gitu. Selectnya itu drop down kan? Drop down. Jadi itu pakai apa ya? Kita pakai select name. Apa namanya kita buat? Misalnya sesuai dengan database. Jenjang. Ingat, ini huruf kecil ya. Jangan terpengaruh. J-nya huruf kecil. Sesuaikan dengan ada di sini. Jangan berbeda, ini kan J-nya huruf kecil kan? Nah, samakan aja. Walaupun sebenarnya kalau kita pandai mengaturnya aja nggak masalah sih nama di sini, tapi harus kita ingat. Oke, biar gampang, biar nampak codingnya saya buat seperti ini. Oke, udah dibuka select, tutup selectnya jangan lupa. Saya isi option, ini kan sudah ada nih selectnya, sudah ada kan? Tapi isinya nggak ada ya. Otomatis isinya nggak ada karena belum kita isi. Mari kita isi. Untuk mengisinya kita buat dengan kode option value. Saya buat kosong dulu. Di sini saya buat option select value, pilih 1. Nah gini dia. Pilih 1. Tapi ini value-nya 0. Jadi nggak usah kita pilih. Option yang kedua. Option value D3. D bisa aja kita buat diploma 3. Tuh. Tapi nanti saat kita simpan, yang tersimpan itu walaupun nampaknya di sini diploma 3, tapi yang tersimpan nanti bukan diploma 3, melainkan D3. Value-nya inilah yang disimpan. Ya. Bisa dipahami ya. Kemudian yang berikutnya strata 1, strata 2, strata 3.
Kita buat ya, berarti di sini S1, S2, S3. Strata 1. Strata 2. Dan yang terakhir strata 3. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Berikutnya kita buat apa? Kita buat button. Enggak di sini, enggak juga di sini, tapi di sini. Berarti kita buat di baris 38 ini ya. Di sini dia ya. Button type submit. Name simpan. Simpan data. Oke. Ini dia. Ya. Atau nggak usah ada datanya lah. Simpan saja seperti ini. Dan tadi Bapak buat ada satu lagi batal. Oke, kita buat batal ya di sampingnya ya. Kasih spasi sekali. Kemudian input. Kita pakai button aja. Button type reset. Batal. Oke. Akan nampil di sini. Fungsi batal itu apa? Waktu kita isi, kita klik batal, dia refresh ya, kosong lagi. Oke ya, ini dia pembuatan formnya. Sekarang kita akan membuat proses simpannya. Bagaimana cara membuat proses simpannya? Berbagai macam referensi yang sudah pernah kita baca, mungkin Anda juga sudah pernah lihat. Proses simpan itu pada PHP kita bisa lakukan di laman yang berbeda. Misalnya saya buat sebuah file baru namanya proses simpan. Maka disebut actionnya seperti ini. Proses simpan .php. Jadi waktu nanti diklik simpan, dia akan menuju ke proses simpan .php. Di proses simpan .php itulah proses simpannya dilakukan. Insert into bla 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 gitu. Baru dia kembali lagi. Nah di sini saya nggak menggunakan model itu. Saya menggunakan model yang sederhana aja, yang gampang-gampang aja gitu. Saya nggak pakai actionnya kemana-mana. Actionnya tetap di halamannya sendiri. Tapi di sini saya menggunakan sebuah logika. Saya memanfaatkan button yang sudah kita buat ini untuk mengolahnya, button simpan. Sengaja saya buat name-nya itu ada name simpan name-nya ya. Nah, itu sengaja saya lakukan. Nah, untuk membuat proses penyimpanan data, pastikan dulu tambah prodi yang sudah kita buat ini itu sudah terkoneksi dengan database. Wajib terkoneksi dengan database. Di sini kita sudah memiliki koneksi. Oke, maka tinggal kita include aja kan? Tinggal kita panggil seperti ini. Include koneksi.php. Nah, ini dulu. Kita buat koneksinya dulu, include koneksi. Biar apa? Biar halaman tambah prodi ini itu bisa terkoneksi dengan database. Kalau nggak terkoneksi dengan database, sampai kapanpun kita lakukan simpan, itu tidak akan tersimpan ke dalam database. Oke? Nah, maka dari itu kita buat dulu koneksinya agar dia terkoneksi ke dalam database. Setelah kita buat koneksi ke database, kita lakukan proses logika yang saya sebutkan tadi. Saya buat seperti ini. Jika iset variable underscore post dari simpan. Nah, simpan itu dari mana gitu? Buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Ini dia ya. Buka, tutup. Simpan itu saya ambil dari button type submit yang name-nya simpan. Oh, jadi harus sama Pak? Iya. Kalau saya buat di sini save, maka di sini juga harus save. Jangan berbeda. Buktinya apa? Anda lihat. Ini saya buat save ya. Saya buat di sini echo proses simpan. Ini hanya contoh ya. Maka kalau seperti ini saya lakukan, waktu saya klik, saya isi datanya nanti gitu ya. Saya klik simpan, akan muncul sebuah teks di atas proses simpan. Kalau saya klik ini, jadi kalau namanya berbeda, di bawah save, di atas simpan. Kita ulangi dan coba Anda cek kembali. Simpan, tidak terjadi apa-apa.
Jadi harus sama ya. Ya, sesuai dengan awalnya aja. Ini saya kembalikan jadi simpan. Nah, kembali kemari, echo proses simpan ini adalah hal yang tampil kalau kita klik tadi simpan. Maka di sini bisa kita sisipkan proses simpannya langsung. Untuk melakukan proses penyimpanan data, kita harus deklarasikan, kita kenalkan field-fieldnya. Field pertama, kenalkan KD Prodi. Field kedua, kenalkan nama Prodi. Field ketiga, kenalkan jenjang. Itu dulu. Jadi saya akan kenalkan dia. Variabel KD Prodi sama dengan variabel underscore post. Oh Pak, kenapa post? Karena form action metodenya post. Ingat, kalau di sini get, maka di sini juga harus get. Sini saya pilih apa? Post. Maka di sini harus post, dan perhatikan, post di atas huruf besar dan di post yang di bawah huruf kecil. Pak, tapi beda. Mewajibkan post yang di atas itu harus huruf besar. Kalau post yang di metode ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Bebas kalau yang di metode. Tapi kalau yang di sini wajib huruf besar. Oke, KD Prodi ambil name-nya. Apa name-nya? Name-nya sama, name-nya KD Prodi. Oke. Selesai satu. Berikutnya yang kita kenalkan lagi adalah nama Prodi. Sama dah. Kita buat ya variabel underscore post. Nama Prodi. Nama Prodi yang di sini diambil dari mana? Diambil dari name ini ya. Oh Pak, boleh nggak aku ganti? Misalnya A, B, boleh. Tapi di sini ganti jadi A, di sini B gitu ya. Nah kan gitu lucu gitu ya. Nanti kita bisa lupa ya bahwasanya kita simpan apa gitu. Jadi saya kembalikan lagi. Berikutnya adalah jenjang sama dengan variabel underscore post dari si jenjang. Sesuaikan saja. Baru kita buat proses simpan. Variabel simpan sama dengan MySQL query variabel koneksi, kutip 2. Nah ini mohon diingat ya codingnya. Koneksi saya ambil dari mana? Dari sini ya, Dede ya semua dari sini. Kalau namanya koneksi, di sini juga harus koneksi. Apa perintah simpan? Kita simpan SQL-nya adalah insert into. Pak, itu harus huruf besar? Enggak mesti huruf besar. Ini biar jelas aja ya. Insert into ke tabel apa? Kita lihat nama tabel kita. Oh, nama tabelnya adalah Prodi dan hurufnya huruf kecil semua. Maka kita buat insert into Prodi values buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa ditutup, nanti lupa. Kutip 1 untuk mengisi field pertama yaitu KD Prodi. Maka saya langsung buat variabel KD underscore Prodi. Habis kutip satunya, koma. Kutip satu lagi, yang kedua variabel nama Prodi. Dan koma lagi yang terakhir variabel jenjang. Nah ini sudah berhasil ini. Kita tes ya. Mudah-mudahan berhasil. Variabel simpan. So, jika variabel simpan tidak error itu maksudnya ya. If variabel simpan, maka echo penyimpanan berhasil. Jika tidak, else echo penyimpanan gagal. Ya, dari sekilas saya lihat codingnya ini sepertinya nggak ada masalah gitu. Tapi nggak tahu kalau saya salah ketik atau salah buat titik koma ya dan lain-lain. Kita akan coba uji apakah ini benar atau salah. Mari kita cek. Saya akan coba tambahkan P06. Namanya adalah digital marketing. Pilih salah satu jenjangnya strata 1 misalnya. Simpan. Oh, penyimpanan berhasil. Kalau penyimpanan berhasil, hendaknya di sini ada tambah datanya. Saya refresh sekali. Cek apakah nambah.
nambah. P06 digital marketing jenjangnya S1. Artinya penyimpanan saya berhasil. Tapi lucu ya gitu, masanya penyimpanan berhasil, kita nggak tahu, nggak bisa kita lihat gitu. Kita rubah coding ini. Penyimpanan berhasil saya buang. Saya ganti jadi kode ini. Header location titik 2. Dia menuju ke prodi.php. Artinya apa? Jika penyimpanannya berhasil, maka location yang ditujunya adalah prodi.php. Jadi waktu saya lakukan ini, saya ulangi lagi ya. P07 saya buat di sini misalnya manajemen dan dia S1 strata 1. Ya, saya simpan. Dia langsung menuju ke prodi.php dan masuk pula dia. Oke? Oh, Pak, ini kok satu semua? Oh iya, ini satu semua. Kita perbaiki sebentar ya. Kenapa itu satu semua? Karena di sini di prodi ini, di sini langsung kita buat satu sebagai contoh. Harusnya bagaimana? Harusnya saya buat dulu di sini. Seperti ini ya. Biar nampak. Oke. Saya buat seperti ini. Variabel no sama dengan variabel no sama dengan 1. Dan di sini saya buat satunya saya buang, saya ganti jadi ini. PHP echo variabel no plus plus. Karena sudah ada loopingnya, jadi nggak usah kita repot-repot lagi. Udah ada while di sini, kita buat aja no plus plus. Maka berubahlah dia, berurut sesuai dengan urutannya. Oke, itu dia materi kita pada hari ini. Semoga ini bisa dikerjakan ya. Dan saya rasa codingnya juga tidak terlalu rumit ya. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan penyimpanan ini, untuk yang lain kita pasti bisa. Bedanya kan hanya jumlah dari field. Oke, jumlah dari field prodi itu sedikit memang. Ada 3, KD prodi, nama prodi, jenjang. Pak, bagaimana dengan yang lain? Misalnya input biodata gitu. Kan cukup banyak itu, ada 10 sampai 15 field. Ya nggak apa-apa. Buat formnya sebanyak itu, buat perkenalan atau deklarasinya sebanyak itu juga, dan buat penyimpanannya sebanyak itu juga. Hanya beda di banyak dan sedikitnya, tergantung konsentrasi dari kerja kita semua. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.